pemirsa, sejak mewabahnya COVID-19, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah selalu mengintensifkan untuk menyalurkan bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak COVID-19. Itu termasuk juga untuk beberapa daerah, untuk 19 kabupaten daerah di Sumatera Barat. Dalam hal ini kita akan membahas mengenai mengawal bansos COVID-19. Di studio sudah hadir dua orang narasumber kita. Di sebelah kanan saya kenalkan dulu. Sudah hadir Wali Kota Pariaman, yakni Bapak Genius Umar. Assalamualaikum, selamat sore Pak. Waalaikumsalam, ya. Sore. Baik, kita juga undang, karena ini berkaitan dengan dana bantuan sosial, pastinya kita juga undang Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Barat, yakni Pak Buyung Wiromo Samudro. Assalamualaikum, selamat sore Pak Buyung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ya, dan pemirsa, kita tidak hanya bertiga saja berdiskusi di sini, tapi kita juga nanti akan terhubung bersama Satgas Koordinasi Pencegahan Wilayah 9 KPK RI, yakni Bapak Wahyudi yang sudah terhubung bersama kita. Halo, selamat sore. Assalamualaikum Pak Wahyudi. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak sudah bergabung bersama kita di sini. Iya. Kita juga mengundang Anda pemirsa untuk berpartisipasi bersama kita di sini dalam dialog suara publik. Anda dapat menghubungi kita di 0812 6817 6296. Kita membahas mengenai mengawal bansos COVID-19. Saya terlebih dahulu mau ke Pak Wali dulu nih, Pak Genius. Ini Kota Pariaman sudah dinobatkan ya Pak, kemarin mendapat apresiasi dari pemerintah pusat. Ini menjadi daerah yang pertama menyalurkan bansos di Provinsi Sumatera Barat. Selamat kita ucapkan Pak apresiasi dari pemerintah pusat tersebut. Nah, untuk sejauh ini Pak, bagaimana realisasinya bansos ini? Karena memang ini sudah disalurkan dari bulan April ya Pak ya. April, Mei, Juni, sekarang sudah memasuki bulan Juni. Seperti apa Pak? Jadi kita di Kota Pariaman mungkin yang pertama ya, sejak bulan April kita telah mulai menyalurkan. Awalnya April itu kita lakukan pendataan, karena data itu simpang siur, ada yang menurut kakak, ada yang menurut orang, sehingga kan dia campur-campur. Sehingga kami di awal itu membuat relawan data yang terdiri dari beberapa kepala dinas, yaitu Dinas Kesehatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, kemudian Dinas Sosial, kemudian asisten, kemudian camat semuanya ikut, kemudian juga Dinas Kominfo. Kita lakukan pendataan bersama camat semua, itu cuma dilakukan dari Jumat, Sabtu, Minggu, dia full kerja siang malam mengerjakan itu, karena saya bilang saya kasih target Selasanya harus selesai, karena kita harus segera menyalurkan bantuan karena masyarakat sedang susah. Nah, simpang siurnya kadang-kadang data yang dari sosial itu dia data sudah lama diserahkan ke Jakarta sehingga dia statusnya berubah. Kemudian kondisi masyarakat sekarang dia biasanya kelas menengah, pun karena adanya COVID dia langsung turun ke bawah. Nah, kalau kita pakai data sosial itu pasti akan kacau-kacau. Nah, saya pikir di sini diskresi kepala daerah, sehingga apa yang kita lakukan? Yang pertama saya cari adalah orang yang tidak harus mendapatkan bantuan, yaitu pegawai negeri, TNI, Polri, kemudian pegawai BUMN, kemudian pegawai orang-orang yang dibayar gajinya oleh APBD, pegawai honor atau digaji oleh desa. Itu tidak dapat bantuan? Tidak dapat, yang tidak dapat itu kemudian orang yang betul-betul kaya. Kita keluarkan dulu, berarti sekitar ada ketika itu 18% dari jumlah penduduk Kota Pariaman. Nah, sisanya ada yang dapat PKH, kita keluarkan. Kemudian mana yang dapat bantuan bansos dari Kementerian Sosial, kita keluarkan. Berarti sisanya harus kita dapatkan dari data provinsi, bantuan dari provinsi, bantuan kota, dan bantuan desa. Kemudian kita keluarkan provinsi, kemudian kita keluarkan yang untuk dibayar oleh desa, sehingga sisanya semuanya nanti dibayar oleh pemerintah kota. Tapi dikeluarkan yang tidak memenuhi syarat untuk dapat itu harus kita keluarkan. Nah, banyak juga yang lucu memang ketika datang orang, dia naik mobil Fortuner datang ke kantor desa. Kenapa semua orang dapat, saya tidak dapat? Nah, kemudian kepala desa lapor ke saya. Boleh, Anda akan kita kasih bantuan. Yang pertama adalah tahapannya, kita menempelkan semua penerima bantuan di kantor desa. Ditempelkan secara publik, nama-namanya. Kemudian yang akan menyanggah, ditempelkan juga. Siapa yang akan menyanggah, tempelkan namanya ke sini, masukkan ke sini. Kemudian yang berikutnya, kita tempelkan stiker di rumah masing-masing. Stiker penerima bantuan COVID, kemudian di situ ada kolom bantuan PKH, bantuan Kementerian Sosial, bantuan provinsi, bantuan kota, dan bantuan desa. Checklist itu nanti di checklist. Kalau checklistnya 2 berarti salah datanya. Harus 1 data. Nah,
ketika itu dilakukan, orang yang tadi dia mampu, dia punya mobil Proton di rumahnya, dia nggak mau lagi datang. Nggak mau lagi datang, sehingga secara psikologi akan kita mundur sendiri. Kemudian secara transparansi kita keluarkan datanya semua di desa, tidak perlu bertengkar. Saya bilang ke camat, ke desa, ke masyarakat, nggak perlu bertengkar. Kalau ada yang merasa belum dapat atau datang saudaranya dari rantau, tempelkan di satu kolom lagi. Berapa aja yang datang nanti kita kasih lagi. Ternyata tidak ada yang bertengkar, semuanya feel happy, dan saya pikir sampai saat ini tidak ada masalah apa-apa. Nah kemudian ada juga orang itu datanya kan sudah lama masuk ke Kemsos. Ya. Kemudian dia diangkat suaminya menjadi kepala desa. Nah orang kan ribut itu. Saya pikir di Pareman tidak ribut mereka. Saya buat lagi kolom surat pernyataan bahwa saya bertentangan dengan ini nama Samsinar misalnya. Kemudian saya menyatakan tidak berhak menerima bantuan ini dan kembali saya serahkan ke negara. Diserahkan kembali ke saya, ke dinas sosial untuk disalurkan lagi kepada pihak yang berhak. Kalau nunggu prosedur lagi dia akan lama sekali karena masyarakat sudah terdesak. Ada juga mungkin dia datanya sudah lama, kemudian dia diterima kerjaan dari pegawai negeri. Nah, dibuat surat pernyataan, saya bertanda-tangan bahwa ini mengembalikan ini. Itu ada 2 kasus karena gitu. basis data kita dari DTKS ya Pak. DTKS itu kan kita serahkan ke pusat, dia ada setahun lalu atau apa. Sekarang Jadi perubahan belum ini, update gitu, Pak. ini saya pikir itu nggak masalah, itu lumrah. Ya, kenapa? Kan data kita itu sangat dinamis. Nah, tetapi yang kita lakukan adalah desa berkumpul per kecamatan. Dia yang tahu apa nih data siapa yang berhak, siapa yang tidak. Desa menyerahkan ini cocok nggak? Jadi kalau di dalam KK yang tersebut ada aja yang pegawai negeri, ada yang pegawai BUMN, ada yang TNI Polri di situ, ya dalam KK-nya itu dia tidak berhak mendapatkan. Entah anaknya yang pegawai negeri, entah ibunya atau bapak yang pegawai negeri. Ada, dia langsung keluar. Nah, ketika anaknya jadi pegawai negeri, dia bilang kan anak saya yang pegawai negeri, kenapa saya nggak dapat? Anak bapak aja nggak mau bantu bapak, apalagi pemerintah. Saya gitu kan. Jadi kita di satu sisi ada ketegasan juga. Jadi, sehingga ini clear, ya tidak ada masalah, sehingga sampai tahap 3 semuanya selesai semua. Jadi data itu satu kota itu kita selesaikan Jumat, Sabtu, Minggu, tapi dia kerja siang malam. Berarti sampai bantuan untuk 3 bulan yang memang dijadikan 3 bulan sudah selesai. Wali kota ini memang itu sudah terrealisasi ya Pak? Sudah terrealisasi semua. Sudah terrealisasi semua. Berapa Pak anggaran untuk COVID kita Pak? Jadi untuk bantuan sosial JPS ini untuk tingkat kota ada 13 miliar. Ya di tingkat desa melalui dana desa juga ada 9 miliar. Kemudian ada dari provinsi PKH semuanya. Jadi total bantuan untuk Kota Praman itu sekitar 22.000 KK, sekitar 35 miliar untuk JPS-nya aja, jaring pengaman sosial ini. Baik. Pak Mulyo, ini memang penanganan COVID-19 ini tidak membutuhkan dana yang sedikit, membutuhkan dana yang sangat-sangat besar ya Pak ya. Nah ini bagaimana penjelasan dari BPKP sendiri Pak? Ya, sebagai gambaran memang luar biasa nih yang kita hadapi. Untuk Sumatera Barat dari data yang kami kumpulkan itu harus dilakukan pengalihan anggaran oleh seluruh namanya realokasi dan refocusing untuk seluruh Pemda di Sumatera Barat, baik mulai provinsi, kabupaten, kota termasuk Kota Pariaman. In total kami hitung-hitung 1,5 triliun lebih. 1,5 triliun lebih in total. Dan dari jumlah 1,5 triliun tersebut, untuk yang paling besar memang untuk penanganan kesehatan. Nah, kan kita di awal-awal itu kan untuk mencegah agar jangan sampai banyak tertular, kita perlu banyak APD, lalu pengadaan untuk tes, alat tes, dan macam-macam, reagen. APD ya Pak ya? APD itu untuk pelindung dirinya. Untuk tes ini, swab, rapid test segala macam besar. Itu 750-an miliar. Nah, untuk jaring pengaman sosial itu sekitar 630 miliar. Jadi in total setelah itu kan ada dianggarkan lagi untuk pemulihan ekonomi nasional. Ini 630 miliar ini yang JPS ini memang 632 ini untuk JPS ya Pak ya, ini untuk seluruh kabupaten kota di Sumatera Barat. Iya, termasuk anggaran provinsi. Yang saya ungkap nih angka totalnya. Jadi sedemikian besar pengaruhnya. Nah, akibatnya tentu saja ya kita bukan hanya mengeratkan ikat pinggang, apa tadi
sudah ada niat mungkin mau membangun apa bangunan, terpaksa kita hentikan dulu, kita hentikan dulu karena ini masalah kesehatan, Kesehatan. masalah nyawa ya Pak Wali ya. Betul. Nah ini masalah nyawa. Bahkan dalam pengambilan keputusan tadi seperti sudah disampaikan oleh Pak Wali harus cepat juga Iya. untuk menyalurkan. Dan alhamdulillah di Sumatera Barat secara rata-rata provinsi bergerak cepat, kota-kotanya juga kota dan kabupaten relatif cepat. Nah, sudah terbukti di Kota Pariaman. Baik, saya mau ke Pak Wahyudi dulu. Pak Wahyudi, ini sejauh ini Bapak melihat bagaimana Kota, Bapak Kepala Perwakilan BPKP Sumatera Barat, dan seluruh pemirsa TVRI Sumatera Barat. Pertama-tama kami sangat mengapresiasi sekali kinerja dari seluruh aparatur sipil negara, khususnya di Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Kota seluruh Sumatera Barat, kemudian atas bantuan dan supportnya dari BPKP Perwakilan Sumatera Barat. Memang kita akui bahwa khususnya bencana COVID-19 ini memang belum pernah ada negara yang mengalami, jadi memang ada beberapa masalah-masalah yang secara garis besar memang kita harus bersama-sama perbaiki, karena memang terkait terutama dengan bansos ini banyak sekali terutama rekomendasi-rekomendasi yang sebenarnya sudah pernah kita sampaikan sebelumnya, dan kemudian ternyata begitu ada bencana ini terjadi, terutama terkait dengan perbaikan data DPKS. Tetapi pada prinsipnya dengan segala keterbatasan yang ada saat ini, kami sangat mengapresiasi sekali kinerja dari seluruh aparatur demi terwujudnya terutama keamanan dan kesehatan bagi seluruh warga masyarakat di Sumatera Barat. Dan tentu saja beberapa ada evaluasi yang tentu saja kami sampaikan juga ke pemerintah daerah maupun pemerintah pusat terkait dengan terutama pendanaan dari untuk wabah bencana COVID-19 ini. evaluasi apa saja itu Pak Wahyudi? Ya, yang pertama tentu saja terkait dengan DPKS. Kami dari dulu memang sudah menyampaikan, dan ini juga bersama-sama dengan BPKP, bahwa kami berharap terutama untuk update data DPKS berdasarkan NIK itu tidak hanya peran serta pusat tapi juga peran serta daerah. Jadi Ya. Halo Pak Wahyudi? Baik, nanti kita akan coba menghubungi kembali Pak Wahyudi. Data ganda, ini pengalaman kami di Iya. Kota Pariaman, data itu yang paling tahu kepala desa. Ya, kita memiliki data DTKS, kemudian data DTKS ini kan terus ke Kementerian Sosial. Iya. Nah, ketika ada perubahan data, kita menyesuaikan dengan lapangan. Mungkin dia telah berubah ekonominya, telah ada mobil Fortuniernya misalnya, ya, atau dia berubah statusnya jadi gaji tetap. Saya pikir ini nggak pas juga kita berikan bantuan lagi, sehingga itu tuh ada pernyataan lagi dari kami bahwa saya menyatakan tidak berhak menerima seperti ini, sehingga kemudian kemudian sisanya yang belum mendapat bantuan ini kita bantu melalui dana provinsi, kemudian atau dana kota atau dana desa. Yang penting semuanya itu ada checklist di rumah, tidak boleh ada checklist 2. Karena kita ada kolom, jadi penerima bantuan, kemudian PKH, kemudian bantuan pusat, Kemsos, kemudian bantuan provinsi, bantuan kota, bantuan desa. Ada kolom di situ. Semua kolom itu harus cuma satu checklistnya. Kalau dia 2 checklist berarti dia double data. Dan selama ini tidak kita temukan itu. Kalau ada 2 checklist kita langsung perbaiki. Tapi di saat dapat informasi dari camat, desa semuanya bekerja semuanya. Data ganda seperti itu di Pariaman tidak kita temukan. Kalaupun ada mengarah ke situ, cepat kita lakukan perbaikan. Ada tidak Pak yang memang sudah terlanjur mendapatkan bantuan tersebut, terus karena memang terdata tidak ada. layak, ya, Tidak ada. kembali bantuan. Yang mengembalikan ada tadi. DTKS ini pada awalnya ini penyusunannya dari yang awal-awalnya sampai dengan 2019 itu memang disusun oleh Kementerian Sosial. Ya, jadi mereka Kementerian Sosial menugaskan petugas-petugasnya untuk melakukan pendataan. Jadi memang dulu stelselnya itu pendataan oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat. Ya, awalnya seperti itu. Nah, mungkin
karena Indonesia segini besar gitu kan, ya updatingnya tidak tidak kekejar begitulah. Nah, itu satu, dan ini merupakan suatu pelajaran yang mungkin sangat berharga bagi kita, dan ini juga yang diberikan masukan oleh KPK, oleh BPKP kepada pemerintah di kabinet, bahwa peran dari pemerintah daerah ini harus diikutkan gitu dalam prakteknya. Dan memang aturan itu baru keluar tahun 2019 Pak ya, bahwa Pemda itu yang sekarang diserai tugas untuk mengupdate itu. Ya, tapi 2019 kan belum jalan Pak ya. 2019 aturan keluar, belum pula Pemda menganggarkan, belum memasukkan kegiatan. Awal tahun ini mungkin 2020 baru mulai mau disiapkan dijalankan. COVID telah tiba. Baik, kita kan dulu Pak Buyung, kita sapa dulu Pak Wahyudi. Ya, Pak Wahyudi tadi sudah mengatakan memang banyak yang sudah dilakukan oleh KPKRI, itu salah satunya mengevaluasi ya Pak ya. Tapi tadi Bapak sudah menjelaskan itu evaluasi, salah satunya itu DTKS. Apalagi Pak mungkin yang harus dievaluasi terkait bansos ini Pak? Ya, selanjutnya kami juga terutama memohon terutama kepada pihak-pihak terkait. Ya. Bagaimana Pak Wahyudi? Baik, kita lanjutkan Pak Buyung. Ya, memang ini sampai menunggu Pak Wahyudi ya. Menunggu Pak Wahyudi. Ya. Jadi emang DTKS tuh oleh Kemensos, kemudian 2019 pertengahan itu ada aturan bahwa diserahkan ke Pemda untuk updatingnya, nanti dikirim ke Kemensos juga, servernya di Jakarta. Di Kemensos. Tapi belum ini berjalan, sudah tiba COVID-nya ini yang luar biasa. Orang yang tadi di DTKS awalnya dianggap mampu, ya tidak ada, sekarang dia anjlok. Berarti ini syukur di Kota Pariaman sendiri mereka punya strategi yang luar biasa ya Pak ya. Bagaimana kalau untuk di daerah-daerah lain ini Pak Buyung? Tentu data DTKS ini ketika kita merujuk ke data itu lagi, itu memang tidak ada yang tidak sesuai seperti yang Bapak sampaikan tadi. Ya alhamdulillah lah kita di Sumatera Barat, warga Kurang-Ngawa ini pemerintahnya care, pimpinannya care, dan banyak orang cadia pandai Pak ya. Ya, dan masyarakatnya juga sosialnya baik. Coba kita bayangkan, sebelum di sini saya bertugas di Papua Barat, ya saya juga pernah tugas di Kalimantan. Bayangkan di sana kondisinya seperti apa, gitu kan? Jadi pemahaman masyarakat kurang, sarana kurang, jaraknya serba jauh, dan itu berarti datanya kita bisa bayangkan jauh lebih parah dari kita. Dan memang tantangan luar biasa. Baik, kita sama dulu Pak Wahyudi. Ya Pak Wahyudi, seperti apa Pak ini Bapak melihat evaluasi yang harus kita perhatikan ini dalam penyaluran bansos COVID-19 ini Pak? Iya, pada prinsipnya KPK bekerjasama dengan BPKP, kemudian juga instansi terkait, LKPP dan sebagainya, kami bersama membantu khususnya untuk mengawal terutama agar penanganan wabah COVID-19 ini tidak ada potensi-potensi terkait dengan kickback, kemudian korupsi dan sebagainya. Karena kami beberapa waktu belakang ini sudah terjadi beberapa indikasi yang masuk laporan ke kami, terutama terkait dengan beberapa pengadaan barang dan jasa, dan kami harapkan itu tidak terjadi khususnya di Sumatera Barat, terutama hal-hal yang sangat sederhana sekali, misalkan ada bantuan-bantuan berupa beras yang harusnya harganya 10.000 di-markup menjadi 10.000, dan ini ada beberapa terjadi di beberapa daerah, tapi sejauh ini di Sumatera Barat ini belum ada indikasi ke arah tersebut. Tapi hal-hal yang sangat sederhana ini kami harapkan ini tidak terjadi, khususnya terkait dengan penanganan wabah, apalagi terkait dengan bencana alam ini, karena terutama untuk ancaman hukumannya apabila memang melakukan tindak pidana korupsi di saat wabah bencana ini, hukumannya ancamannya itu sampai dengan pidana mati, dan kami harapkan itu bisa menjadi intinya menjadi pagar bagi semuanya untuk bekerja secara benar-benar bersih terkait dengan penanganan wabah COVID-19. Kalau Bapak melihat sendiri Pak, untuk data penerima bansos kita untuk sejauh ini seperti apa Pak?
Ya, tadi seperti sudah disampaikan Bapak Buyung tadi, memang ada beberapa catatan dan evaluasi, terutama terkait dengan validitas data, terutama terkait dengan pelibatan dari pemerintah daerah untuk mengupdate data, karena yang lebih tahu sebenarnya data-data tersebut, validitasnya dan sebagainya itu adalah pemerintah daerah. Dan catatan di kami, dan ini database yang kami dapatkan, memang ada beberapa Pemda, ini bukan di Sumatera Barat, ada catatan di kami, ada beberapa Pemda yang mengupdate DTKS itu baru terakhir 5 tahun yang lalu baru diupdate. Jadi makanya di masyarakat sering terjadi keluhan, misalkan yang sudah meninggal dunia mendapatkan bantuan lagi, kemudian yang misalkan sudah secara keekonomian sudah mampu mendapatkan bantuan sosial lagi. Ya, berarti untuk sejauh ini di Sumatera Barat belum ditemukan ya Pak ya, adanya indikasi-indikasi yang seperti Bapak sebutkan tadi? Ya, ada beberapa laporan, tapi lebih banyak laporan terkait dengan belum menerima bantuan sosial karena terdampak COVID-19 ini. Dan ini sudah dikomunikasikan ke Pemda untuk segera dilakukan prospeknya, karena memang kami Bansos ya? Iya. Baik. Kalau bansos, Bansos kita. ya seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak Wahyudi dari Konsultan KPK, ya kalau potensi pasti ada. Pasti. Ya, tapi bentuk pelanggarannya atau penyimpangannya, kalau yang penyaluran ke masyarakat, nah, seperti disampaikan tadi, kemungkinan besar ada yang merasa berhak tapi belum mendapat. Kita lihat sebabnya kenapa. Pak Wali pasti bisa banyak cerita tuh. Ternyata karena dia baru miskin. Tadinya tidak miskin, jadi baru miskin, orang miskin baru. Ada atau memang tidak terdata, tidak masuk DTKS seperti itu. Nah, kalau untuk pelanggaran yang dalam penyaluran, kami rasa itu kecil kemungkinannya karena sudah berlapis-lapis. Ya, seperti tadi dikatakan, contoh Kota Pariaman di sini gerak cepat duluan, berarti lebih mendului dari nasional, bahkan ya Sumatera Barat itu mendului dari nasional, tahu kami, baik provinsi maupun kota dan kabupatennya ini mendahului dari bantuan dari Kemensos. Jadi sudah turun duluan, alhamdulillah di Sumatera Barat. Cuma yang kasihan yang sudah benar-benar menunggu dari Kemensos, ya kan? Karena seperti itu akhirnya mereka nggak, karena sudah ada datanya terverifikasi, oh akan terima dari dana Kemensos, tunggu sabar aja. Sementara melihat tetangga kiri kanan sudah dapat bantuan dulu dari Pak Wali misalnya gitu kan. Tentu perasaannya seperti apa gitu kan. Nah, ini banyak yang mengeluh. Disalurkan ya Pak ya, walaupun waktunya. Nah, kalau yang disampaikan oleh Pak Wali tadi, biasanya pelanggaran kalau penyampaian secara cash. Nah, itu ada kemungkinan tengah jalan mungkin ada yang menyampaikannya minta ongkos antar. Nah, itu kan pemotongan bisa. Ini contoh misalnya ya kita bayangkan. Atau penyampaian bantuannya misalnya dari Pemda dalam bentuk sembako tadi yang disampaikan. Benar, beras yang ya, katanya beras Solo paling baik, ternyata yang dikasih adalah beras yang sudah ya, yang sudah berkutu seperti itu. Nah, itu jadi keluhan kan, berarti dia menaikkan harga pengadaan dari selisih harga pengadaan. Nah, ini untuk pengadaan ini di Sumatera Barat sendiri Bapak melihat ada temuannya tidak Pak? Nah, alhamdulillah di Sumatera Barat rata-rata bantuan itu baik provinsi dan contoh Kota Pariaman ini dalam bentuk tunai. Dan nah ini Pak Wali tadi cerita bisik-bisik itu disampaikan melalui bank. Nah, jadi yang menerima tentu harus punya rekening dulu. Waktu buka rekening dia sudah didata juga oleh bank, sudah tersaring juga di situ. Harus ada pengantar dari kepala desa ya kan. Nah, begitu nih mau buka rekening buat apa? Bantuan sosial. Loh, kamu kan punya Fortuner tadi kan. Ngapain pula buka rekening gitu kan, ketahuan langsung stop. Memang yang paling penting itu di pemerintah kecamatan sama desa, dia yang lebih tahu. Nah, kita kalau yang bersumber dari dana desa, kita salurkan melalui Bank BNI. Jadi kami panggil BNI. Kemudian yang dananya dari APBD kota, salurkan melalui BRI. Dua bank ini saya panggil dengan catatan, salurkan bantuan ini, kita sekarang negara kita sedang kesusahan, Bapak harus bantu.
tidak boleh ada bunga, tidak boleh ada pungutan, dan masyarakat boleh ambil uangnya sampai nol, dan tidak boleh ada biaya untuk transaksinya. Sehingga BNI menyiapkan itu dalam 2 hari, dan ATM-nya juga harus ada. Jadi masyarakat pertama bisa kita ajarkan untuk menabung, kemudian juga semuanya tidak ada lewat petugas kita. Jadi dari data kita kasihkan ke bank, jadi semua kepala desa menyerahkan datanya ke bank. Kemudian yang berasal dari APBD kota melalui BRI serahkan datanya juga ke BRI, dalam waktu yang hampir bersamaan tersalurkan dana tersebut. Nah kebetulan memang untuk Kota Pariaman tidak ada bansos kita, yang untuk membeli beras kalsam nggak ada. Jadi kita semuanya berbentuk uang tunai, tetapi melalui transfer bank. Jadi masyarakat boleh ngambil semuanya, boleh dia nolkan, boleh juga tidak ada biaya di situ, nol biaya administrasinya. Jadi saya terima kasih juga kepada BNI, kemudian BRI, dan juga BPD yang ada di Kota Pariaman. Semuanya bekerja keras dan mau kita kumpulkan untuk membantu masyarakat kita dalam posisi seperti sekarang ini. Pak Genius ini, ya silakan Pak Genius. Mungkin sebagai catatan, untuk penyaluran bantuan sosial dari Kemensos dan dari Provinsi Sumatera Barat itu menggunakan jasa dari kantor pos, PT Posindo. Nah, tapi cara penyampaiannya juga beda. Jadi kalau untuk dari Kemensos itu masyarakat penerima bantuan seperti kita lihat di Kota Padang itu dipersilakan, diminta untuk mengambil di kantor-kantor pos yang sudah ditentukan. Sementara kalau untuk Provinsi Sumatera Barat itu mau keluar biaya tambahan lagi dari provinsi dan diantar oleh Pak Pos ke rumah masing-masing penerima. Tapi ada juga melalui RT loh Pak. Ada, akhirnya seperti itu. Tapi setidak-tidaknya dari situ ada keuntungan. Berarti melalui dengan bantuan PT Posindo juga, yang double terima ini, namanya double akan ini otomatis sudah disaring oleh PT Posindo. Pak Genius, ini memang 3 kali tahap penyaluran bansos kita. Apakah ketiga tahapan ini datanya berubah-ubah atau memang orang yang mendapat itu saja Pak? Ataukah ada perubahan data Pak dari tahapan 1, 2, 3? Jadi yang mendapat, jadi dari awal itu datanya sudah fix. Jadi ada memang catatan kalau ada yang baru pulang bangkrut dari rantau itu ada juga kolom tersendiri. Tapi sampai sekarang belum ada laporan saya mana yang bangkrut dari rantau itu belum datang juga. Karena kita dalam kondisi PSBB kemarin. Jadi datanya masih seperti itu. Memang ada beberapa perbaikan tapi nggak begitu signifikan. Pak Genius, ini kan sudah disalurkan semua ya Pak ya sampai bulan Juni kemarin. Tapi memang masyarakat yang terdampak COVID ini semakin banyak seperti itu, apalagi sejak diberlakukannya new normal dan pasca PSBB. Bantuan-bantuan apa lagi Pak? Seperti apa yang sudah sekarang kan kita urus mereka ini di bulan ke-1, ke-2, ke-3. Nanti bulan ke-4 saya mau meningkatkan produktivitas masyarakat ini. Ini dana desa kita arahkan untuk program padat karya. Jadi masyarakat kita ajak dia ini bekerja, jadi bekerja 8 jam itu. Kemudian kita gaji per hari sesuai dengan ketentuan 130 atau 140 ribu per harinya. Ini dia bekerja. Ini jadi gaji siapa Pak? Dari program kita ini program karya, jadi ada infrastruktur yang dibangun, dia dikelompokkan 20 orang. Jadi di bulan ke-4 itu yang kita lakukan ini dana desa kita arahkan ke situ, dan juga dana APBD kita Dinas Pariwisata, dia melakukan misalnya membuat infrastruktur di bidang pariwisata, tapi para pelaku wisatawan itu para pelaku wisata itu yang bekerja dengan program padat karya digaji harian. Kemudian Dinas Pertanian juga membuat program padat karya, misalnya membuat saluran pertanian untuk mengaliri sawahnya. Dia bekerja gotong royong. Kalau gotong royong kan nggak digaji dulunya, tapi sekarang digaji dia, sehingga dia berkeringat juga, tetapi infrastrukturnya juga terbangun. Kemudian juga dinas-dinas lain saya arahkan mengarah ke padat karya. Ini saya pikir dalam rangka untuk mengurangi ketergantungan dan juga meningkatkan produktivitas masyarakat, dan di sisi lain kita memiliki infrastruktur yang bisa kita bangun, infrastruktur yang bisa kita nikmati bersama dalam masa pandemi ini. Nah, yang enak yang duluan, karena yang belakangan, contoh nih kami data di sini ada yang belakangan setelah kebetulan untuk Kota Pariaman provinsi belakangan. Nah berarti belakangan ini ada yang terlanjur double. Akhirnya pada tahap berikutnya
mereka harus melakukan koreksi. Baik Pak Buyung, kita tahan dulu Ya. Pak, seperti ada penelpon yang Ya, masuk. silakan. Di 081268176296. Halo, selamat sore. Halo. Iya, dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana Pak? Di Baik, Bapak silakan Pak dengan pertanyaannya. Ya. Ini kan masalah penyakit corona, Bu. Iya. Oke. Tetapi tidak saya. Ini kita tidak sibuk. Aku mau Maaf Bapak, mungkin bisa diperjelas lagi. Ini suaranya kita tidak menangkap dengan jelas Pak, putus-putus. Suara TV-nya gitu. Tetapi kita bisa kepada tempatnya. Baik, kami mohon maaf Pak, pertanyaannya tidak bisa kami tangkap dengan baik. Mungkin bisa menghubungi kami kembali di 081268176296. Kami masih tunggu bagi Anda pemirsa yang ingin bertanya mengenai mengawal bansos COVID-19. Pak Buyung, silakan Pak lanjutkan kembali. Tadi kita sudah berbincang mengenai data DTKS seperti Bapak katakan tadi. Ya, nah ini awalnya seperti itu. Nah, memang berarti pada waktu penyaluran pada saat itu juga lah dilakukan upaya perbaikan validasi data. Tadi sudah diceritakan oleh Pak Wali Kota. Nah, tapi tentu bagi masyarakat ini sambil menunggu mereka juga sudah terdesak, ya kan? Nah, itulah yang terjadi, saya rasa. Ya tentu bersyukur seperti di Kota Pariaman kalau Pak Wali bergerak cepat dengan seluruh aparat bergerak cepat, salurkan dulu bantuan. Yang menyalurkan belakangan ini yang harus melakukan koreksi akhirnya. Ini yang terlihat di data kami. Jadi kalau tadi Uni Delima menyatakan bagaimana apa ada perubahan daftar, karena duluan datanya Pak Wali ini nggak perlu banyak berubah. Yang belakangan nyalurkan itu yang banyak berubah koreksi. Baik kita tahan dulu Pak Buyung. Halo, selamat sore. Selamat sore. Baik, dengan Bapak siapa di mana Pak? Supriyadi di Kecamatan Bupegalung, Kota Padang. Pak Supriyadi, silakan Pak dengan pertanyaannya. Boleh. Dari beberapa uraian dari narasumber tadi sudah jelas, baik penyalurannya maupun yang menerimanya. Kemudian ada perbedaan pandangan dari Bapak Wahyudi tadi dengan Bapak Dimas Umar, yang mana kalau menurut Pak Wahyudi, setiap terkena dampak COVID bisa menerima. Sementara menurut Bapak Dimas Umar, dipilah-pilah. Iya. Nah, yang ingin saya tanyakan, khususnya untuk Kota Padang. Sebagaimana yang kita tahu, bahwa ada 3 tahap penerimaan bansos dari pemerintah kota ataupun pemerintah kabupaten. Yang untuk Kota Padang baru 1 kali penerima dari pemerintah kota. Sementara ada edaran dari pemerintah kota 3 kali terhitung dari bulan April, Mei, Juni. Hari ini sudah tanggal 6 Juli, namun belum juga ada tahap kedua dan apalagi tahap ketiganya. Mohon dijelaskan semacam apa kronologisnya atau seperti apa. Itu kira-kira, Bu. Terima kasih kepada ketiga narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin di sini kita perlu tegaskan bahwa kita mengundang Wali Kota Padang Pariaman. Jadi kewenangan untuk menjawab Wali Kota Pariaman maksud saya. Jadi kewenangan untuk menjawab bantuan untuk Kota Padang itu mungkin bisa kita jadwalkan selanjutnya. Tapi kita salurkan. Baik, kita salurkan. Mungkin bisa Pak Buyung jelaskan Pak. Baik. Ada kemungkinan seperti ini. Ada kemungkinan bahwa yang bersangkutan yang menerima tersebut setelah dilakukan validasi ini kan awal tuh disalurkan, yang penting masyarakat terima dulu, masyarakat dibantu dulu. Setelah itu pada tahap berikutnya lebih teliti, dicek
sudah double apa enggak, sudah benar apa enggak, atau double apa tidak. Nah, barangkali juga setelah dilihat itu, dilihat di kriterianya, oh ternyata kemarin nih harusnya beliau ini tidak terima gitu. Ternyata punya Fortuner gitu ya. Ini kalau saya boleh nyambung ya. Jadi kepala desa dan camat tahu siapa warganya. Kemudian warga itu dibagi. Jadi saya warnai itu kemarin dengan warna. Daftar nama yang orang kaya, pegawai negeri. Maksud saya apa yang tidak boleh menerima, yang tidak berhak pegawai negeri, TNI, Polri, pegawai BUMN yang menerima gaji semua. Ini daftar namanya dengan warna warna ini, warna tertentu ya, kecuali dikeluarkan dulu. Kemudian terdaftar nama yang menerima PKH, ini warnanya. Kemudian daftar keluarga yang menerima bantuan provinsi, bantuan kota, bantuan desa. Semuanya satu kota itu telah termapping dan telah terpeta-peta. Jadi secara pendataan terpeta-peta. Jadi saya beruntung juga dengan data COVID ini, kami bisa jadi tahu berapa yang menerima bantuan kesehatan pun. Tadi data Priaman dengan kejadian seperti ini Pak, lebih terdata lagi. Jadi seperti Pak dikatakan Pak Wahyudi, jadi berarti kalau dia sudah dapat dari kota, sudah dapat dari desa juga dengan dana desa di Kota Priaman, berarti sisanya dapat provinsi. Kalau belum juga berarti dia dari pusat. Jadi semuanya telah data itu telah kita warnai, ada warna kuning, warna ini semuanya. Jadi telah terbagi habis semua warga kota menurut data-data pilihan data kita tadi. Mungkin untuk melengkapi untuk Kota Padang. Baik, kita tahan dulu Pak Boyong, saya mau ke Pak Wahyudi dulu. Pak Wahyudi, ini terakhir Pak, karena kita dibatasi oleh durasi. Pak Wahyudi, untuk sejauh ini apa yang harus memang dipegang oleh pemerintah, bagaimana komunikasi kepada masyarakat terkait bansos ini bisa efektif dilakukan Pak? Karena memang hingga sampai saat ini masih banyak daerah di Provinsi Sumatera Barat yang memang bantuan untuk tahap 2-nya, tahap 3-nya belum tersalurkan dengan baik. Ya, baik, terima kasih. Sebelum menjawab itu saya perlu klarifikasi terlebih dahulu tadi terkait dengan pertanyaan Bapak Supriyadi. Jadi inilah salah satu contoh betapa komunikasi yang clear itu memang menjadi peran utama terutama menghadapi situasi-situasi yang seperti ini. Jadi tadi saya menjelaskan bahwa yang berhak untuk mendapatkan itu memiliki kriteria-kriteria tertentu, jadi bukan semua yang terdampak. Jadi ini klarifikasi dari saya, mungkin nanti secara utuh nanti bisa dilihat kembali atau didengarkan kembali. Kemudian terutama terkait dengan bantuan sosial terkait dengan penanganan COVID-19 ini pada prinsipnya bagi terkait dengan pengawasannya pada prinsipnya adalah yang penting saat ini terutama terkait dengan pendataannya itu harus clear. Jadi jangan sampai nanti terjadi hal-hal misalkan fiktif ataukah misalkan ada bantuan-bantuan yang lokal dan sebagainya. Terus kemudian kami berharap juga bahwa terkait dengan pengadaan, terkait dengan sumbangan, terkait dengan refocusing, kemudian terkait dengan penyaluran bantuan sosial dan sebagainya ini semuanya harus tercatat atau terdokumentasi dengan baik karena itulah nanti yang akan menjadi dasar. Prinsipnya adalah tidak ada mens rea atau niat jahat di situ terkait dengan penyaluran bansos ini. Baik, Pak Wahyudi, terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam Dialog Suara Publik, Pak. Silakan Pak Boyong. Ya, tadi yang Kota Padang kebetulan kami pernah melakukan pengumpulan data, melihat langsung juga secara sampling di beberapa kelurahan di Kota Padang. Yang kami tahu untuk Kota Padang itu sama seperti di Kota Pariaman, itu di kelurahannya itu ditempel. Jadi ini yang akan menerima dari Kemensos, ini akan menerima bansos dari provinsi, ini akan menerima dari Kota Padang. Jadi mungkin tadi Bapak yang tanya, Pak Supriyadi dan seluruh masyarakat yang lain, silahkan datang ke kantor kelurahan, cek itu ditempel. Yang tim kami waktu itu sampling ya, melakukan pengumpulan data, melihat langsung observasi. Jadi ada datanya. Jadi akan menerima bantuan dari mana. Nah, kalau tadi pertama terima, kok yang kedua, bulan kedua, ketiga belum, udah bulan, jangan-jangan yang bersangkutan ini sebenarnya sudah masuk ke daftar yang dari Kemensos, gitu kan. Cuma pada waktu bantuan dari Kota Padang, karena di awal untuk mengamankan masyarakat semua kan dibagi, misalnya ya. Nah, ini kembali kepada anggota masyarakat itu sendiri. Pak Buyung, ini kan masing-masing daerah
memang sudah ada perwakonya juga. Bagaimana memang saluran bansos ini, penyaluran bansos ini bisa dilakukan 3 kali tahapan ya Pak, 3 bulan. 3 kali. Tapi jika memang ada suatu daerah yang memang hanya mampu menyalurkan untuk 1 tahapan saja, ini seperti apa nih Pak? Kalau kami lihat dari anggaran, nah tadi saya kan cerita dianggarkan 632. Itu yang sudah kami dapatkan datanya sejauh ini menunjukkan baru disalurkan 337. Jadi masih tersedia anggarannya. Jadi bahwa di Sumatera Barat ini ada Pemda yang akan menyalurkan 1 kali aja, kayaknya nggak ada. Aman bagi masyarakat, insya Allah ya. Baik, terima kasih Pak Buyung, terima kasih Pak Genius, karena keterbatasan waktu kita akhiri sampai di sini saja. Dan pemirsa, demikian kebersamaan kita dalam dialog Suara Publik. Semoga apa yang kita perbincangkan pada sore hari ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Sumatera Barat dalam penyaluran ataupun pengawalan bansos COVID-19. Saya Delima Febriya, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.